Perkenalkan, nama saya Ciko Simbo dengan NIM 23024-128. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan proses input data pada program Byte Product. Pada program pertama kali ini, disinilah tempat pertama kali program menanyakan seperti yang pertama itu jumlah alternatif atau beberapa pilihan yang akan dibandingkan. Kemudian kedua, jumlah kriteria atau beberapa faktor penilaian yang digunakan. Setelah itu, berikutnya memasuki bagian penting, yaitu input bobot dan jenis kriteria. Setiap kriteria memiliki bobot yang menunjukkan tingkat kepentingannya. Semakin besar bobot, semakin berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Selain bobot, kita juga menentukan jenis kriteria seperti benefit atau plus, artinya semakin besar nilainya semakin baik. Juga ada cost atau min, artinya semakin kecil nilainya semakin baik. Kemudian program meminta data alternatif satu persatu. Untuk setiap alternatif kita memasukkan nama alternatif, nilai untuk setiap kriteria. Kita memasukkan yang pertama nama alternatif, kemudian nilai untuk setiap kriteria. Data inilah yang nanti diproses pada perhitungan S dan V. Baik, berikutnya saya Evan Timothy Rasa. Saya adalah orang kedua yang akan melanjutkan tentang penjelasan program yang dibuat. Dan saya menjelaskan tahap paling penting sebelum perhitungan inti, yaitu menormalisasi bobot. Jadi pertama, semua bobot akan dijumlahkan. Dan tujuan dari normalisasi di atas atau setiap bobot yang dijumlahkan itu adalah membuat total bobot sama dengan 1, sehingga proporsi bobot lebih adil dan stabil. Dan normalisasi ini membuat menggunakan rumus WJ dibagi bobot dan WJ bobot dibagi seluruh bobot. Jadi normalisasi ini dilakukan dengan rumus tersebut. Jadi bobot 1 yang tadi dibagi dengan total bobot, kemudian program memeriksa apakah suatu kriteria merupakan cost. Jadi dibagi sini, terus program akan menganalisa apakah suatu kriteria itu merupakan cost. Jadi jika cost, bobot langsung diberi tanda dengan tanda negatif seperti ini. Jadi jika jenis ini adalah cost, langsung ada tanda negatif. Lalu mengapa kita perlu negatif? Karena dalam weighted product, benefit merupakan pangkat positif dan cost merupakan pangkat negatif, agar nilai besar menjadi kurang menguntungkan. Contohnya, jika harga cost 100 dan bobot itu negatif 0,2, maka 100 dibanding 0,2 akan menghasil nilai lebih kecil daripada 50 banding 0,2. Ini membuat kriteria cost bekerja sesuai dengan logika. Jadi sekian untuk penjelasan tahap kedua ini tentang menormalisasi bobot dan mengambil bobot lalu dibagi dengan total bobot. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Cecilia Masambe. Saya di sini sebagai orang ketiga yang akan menjelaskan untuk perhitungan nilai S. Jadi untuk weighted product tidak hanya menjumlahkan nilai tetapi menggalikan semua nilai kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobotnya. Di sini untuk rumus S adalah SI sama dengan produk dari XIJ pangkat WJ. Yang artinya untuk setiap alternatif I, kita mengambil semua nilai kriterianya, kemudian masing-masing nilai kriteria dipangkatkan oleh bobot kriteria tersebut. Setelah itu seluruh hasilnya dikalikan sampai selesai. Selanjutnya di sini kita masuk pada program. Nah, untuk nilai ALA1 itu diambil nilai setiap kriteria dari alternatif. Selanjutnya untuk SI sama dengan 1 merupakan set nilai awal perkalian sama dengan 1. Selanjutnya untuk
SI adalah nilai kriteria yang dipangkatkan dengan bobot, hasilnya dikalikan terus ke variabel SI. Jika benefit, bobot positif, nilai besar menaikkan S. Jika cost, bobot negatif, nilai besar mengecilkan S. Sehingga nilai S menunjukkan seberapa baik sebuah alternatif sebelum dinormalisasi, namun S belum memberikan ranking final karena masih perlu dinormalisasi menjadi V. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Albert Maulana. Saya dari kelas 5T5 dengan nomor NIM 23024-122. Di sini saya ingin menjelaskan bagian akhir, yaitu normalisasi S menjadi vektor V serta menentukan ranking, di mana kodenya yaitu ini tahap 4. Di sini disuruh memprintkan dia akan menampilkan di output yaitu tahap 4 titik untuk nilai V. Nah, di sini ada total S sama dengan sum S dengan V sama dengan array. Nah, ini dilakukan pengulangan, di mana pengulangannya ini VI sama dengan SI per total S. V empen FI, maka dia akan menampilkan di output V untuk data dari VI. Nah, terus selanjutnya menghitung ranking, di mana alternatif dengan nilai V tertinggi menjadi pilihan terbaik, yaitu metode widget produk lebih adil dalam beberapa kasus karena memperhatikan proporsi antar kriteria dengan perkalian berperangkat. Nah, hasil akhirnya itu dia akan menampilkan di output yaitu hasil perankingan, yaitu ranking dari semuanya ya. Terus untuk alternatif terbaiknya itu dia akan menampilkan alternatif terbaik dari 3 alternatif tersebut. Sekarang kita coba run. Nah, di sini kita masukkan alternatifnya yaitu 3. Terus untuk kriterianya 5. Di sini kita masukkan bobot-bobot masing-masing. 5 dengan jenis bobotnya yaitu minus. Terus bobot kedua yaitu 4 dengan jenis bobot benefit ya, plus. Terus untuk selanjutnya bobot ketiga 4 dengan jenis bobot plus benefit. Nah, untuk bobot yang keempat kita masukkan 3 dengan bobot plus. Terus bobot yang kelima itu 2 dengan jenis bobotnya yaitu minus benefit cost ya. Nah, di sini kita masukkan nama alternatif pertama. Kita masukkan misalnya ROG. Terus kita masukkan nilai pertama yaitu misalnya 6.000, 60.000. Nilai kedua 56. Nilai ketiga 78. Terus nilai keempat 80. Terus nilai terakhir kita masukkan 2035. Nah, kita masukkan alternatif kedua yaitu Lenovo. Masukkan nilai pertama dari Lenovo ya, C1 bobot pertama yaitu 60.000. Kita masukkan bobot kedua 67. Terus bobot ketiga 55. Bobot keempat itu 78. Bobot kelima 1023. Nah, selanjutnya alternatif yang ketiga yaitu Asus misalnya. Terus masukkan bobot dari
bobot pertama dari alternatif Asus 70.000. Terus bobot kedua 55, bobot ketiga 88, bobot keempat 79. Terus bobot terakhir 3.000. Oke. Maka dia akan menampilkan dari data inputan data alternatifnya ini yang saya masukkan tadi. Terus tahap normalisasinya bobotnya W1 minus 0,27. Untuk tahap ketiga itu menghitung nilai S-nya ini. Nah, untuk ranking pertama yaitu Lenovo. Ranking kedua ROG, ranking ketiga itu adalah Asus. Nah, untuk alternatif terbaik yaitu dipilih nilai tertinggi yaitu Lenovo. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.